Ya, baik Bapak Ibu. Jadi kita ketahui bahwa UKK ini kita menggunakan regulasi terbaru yaitu Cuklak nomor 1 tahun 2024. Pada Cuklak ini yang menjadi petunjuk pelaksanaan bagi sana ataupun yang diuji. Dalam hal ini pengurus, pengawas, dan juga calon pengurus dan calon pengawas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI nomor 8 tahun 2003 mensyaratkan bahwa siapapun yang menjadi pengurus dan pengawas atau mencalonkan diri itu wajib mengikuti UKK atau uji kelayakan dan kepatutan. Nah, kita pahami dulu sebelum masuk kepada rangkaian UKK, Bapak Ibu. Yang pertama bahwa koperasi ini adalah memiliki tujuan di mana koperasi harus mampu mewujudkan eh, kelembagaan yang kuat, kelembagaan yang sehat dan mandiri, tangguh serta memiliki daya saing. Dan ini tentu tidak keluar dari jati diri koperasi serta juga untuk bagaimana meningkatkan kepatuhan terhadap setiap kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di koperasi. Nah, itu secara keseluruhan dalam organisasi koperasi ini. Sedangkan pada pengurus dan pengawas atau calon pengurus dan pengawas, Bapak Ibu, itu kita perlu memahami mengenai tupoksi masing-masing. Karena diketahui bahwa prinsip keenam dalam koperasi itu kurang sekali dilakukan, diaplikasikan, diimplementasikan sehingga berdampak kepada kemampuan pengurus dan juga pengawas atau calon pengurus dan calon pengawas dalam mengelola koperasi secara utuh. Kita lihat di sini, Bapak Ibu, bahwa pengurus itu memiliki tanggung jawab penuh ya untuk kepentingan mensejahterakan anggota yang merupakan tujuan dari koperasi secara umum. Jadi selain memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan dan juga memiliki tanggung jawab kalau misalnya ada permasalahan yang dihadapi oleh koperasi itu pengurus tersedia mewakili koperasi di luar maupun di dalam pengadilan. Ya, jadi sesuai yang tertuang di dalam anggaran dasar. Itu di mana pengurus itu harus mampu mewujudkan setiap arah kebijakan strategis ya yang menyangkut dengan koperasi tersebut. Nah, ini pengurus ini juga memiliki wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan rapat. Jadi ada hal yang boleh dilakukan, ada hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini harus diketahui oleh pengurus dan pengawas atau calon pengurus dan pengawas. Yang berikut adalah dalam pengurus juga bertanggung jawab untuk pelaksanaan rapat anggota. Karena kita tahu bahwa di koperasi itu rapat anggota ini menjadi pemegang tertinggi dalam organisasi yang kita sebut dengan koperasi. Setiap keputusan, setiap apa yang dilakukan itu adalah merupakan hasil keputusan rapat anggota. Tetapi faktanya bahwa banyak sekali koperasi yang melakukan, membuat kebijakan itu tetapi tidak sesuai dengan eh, hasil keputusan rapat anggota. Malah itu hasil keputusan pengurus atau pengurus dengan manajemen. Nah, itu tidak sesuai dengan rapat. Jadi, banyak sekali nilai-nilai atau jati diri koperasi yang mulai luntur. Prinsip-prinsip koperasi yang demokratis itu mulai hilang. Mulai dari prinsip pertama sampai ke prinsip ketujuh. Ada saja di setiap koperasi itu pasti ada prinsip yang hilang. Nah, ini juga terjadi di komponen pengawas. Nah, Bapak Ibu yang menjadi pengawas, ini juga banyak yang terdapat unsur untuk tidak melakukan kewajibannya dalam memberikan pengawasan. Nah, pengawasan ini adalah bagaimana kita melakukan pemeriksaan berakhir dengan penilaian terhadap kondisi koperasi atau terhadap kinerja ya dari pengurus dan juga pengelola. Jadi setelah itu pengawas akan membuat LHP dan merekomendasikan dan itu nanti dipertanggungjawabkan pada rapat anggota. Jadi anggota akan mengetahui bahwa ini kondisi koperasi
dari mata audit atau mata pengawas internal. Tetapi faktanya banyak pengawas itu tidak melakukan tupoksinya, Bapak Ibu. Ini banyak sekali pengawas yang hanya kalau misalnya ada kebutuhan, baru misalnya datang terima honor, atau tidak melakukan audit, manajemen yang buat audit sendiri, itu banyak sekali macam. Nah, kenapa sampai ini terjadi? Dikarenakan karena ya tadi ada prinsip yang hilang dalam keseluruhan dari koperasi tujuan dari organisasi atau koperasi tersebut. Nah, sehingga kita perlu eh, menata kelola ya, menata ulang tentang apa saja yang harus dilakukan. Jadi memang tidak dalam hal ini pengurus dan pengawas itu tidak bisa tahu semua, tetapi kita tentu bahwa kalau kita menjadi pengurus dan pengawas kita kan pasti belajar tentang koperasi, terutama koperasi yang kita jalankan. Nah, sebagai pendahuluan dalam UKK ini bahwa kita pahami dulu, koperasi ini menjadi tiang penopang ya. Jadi tiang penopang dalam kehidupan koperasi itu ada kurang lebih minimal ada empat. Ada pendidikan yang tadi saya sebutkan di awal, ada swadaya, ada solidaritas, dan juga inovasi. Nah, keempat komponen ini harus dimiliki oleh setiap pengurus ataupun pengawas. Dalam hal ini dapat diwujudkan dalam memiliki integritas yang tinggi dalam pengelolaan koperasi, di mana harus secara transparan, akuntabel, efisien, dan juga efektif. Jadi kita harus melihat ini, transparansi perlu. Terus harus akuntabel. Ini harus mampu mempertanggungjawabkan. Lalu harus efisien dan yang pasti bahwa efektif atau tepat sasaran. Nah, pengurus dan pengawas ini dituntut harus memiliki kompetensi dalam bidang perkoperasian, dalam hal mengelola organisasi, dalam hal mengelola usaha, mengelola keuangan, dan juga harus memiliki kompeten atau memiliki akhlak yang baik, itu kejujuran, reputasi yang benar, dan juga harus yang terakhir itu harus memberi waktu Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi salah satu penyebab juga banyak sekali pengurus pengawas yang ditunjuk berdasarkan istilahnya tidak bersedia, terpaksa bersedia. Jadi akhirnya waktu yang diberikan pun tidak luas atau ada yang karena kesibukan di lain, jadi koperasi itu tidak menjadi fokus. Nah, ini yang terjadi di lingkungan kita. Hmm. Sehingga kita perlu pahami apa saja yang harus kita lakukan. Nah, bicara soal UKK, uji kelayakan itu memiliki ada ruang lingkup ya. Dalam UKK ini ada lingkupan dalam Juklak nomor 1 tahun 2024, di mana ada faktor uji kelayakan dan kepatutan, terus ada syaratnya seperti apa, tata cara uji, lalu ini tim pengujinya siapa, terus hasil UKK-nya bagaimana. Nah, ini juga pengajuan kembali kalau misalnya terdapat peserta yang tidak lulus. Jadi peserta yang tidak lulus di tahap wawancara itu boleh pengajuan kembali, tetapi peserta yang tidak lulus di tahap administrasi itu bisa diajukan kembali, tapi ada range waktu tertentu. Kalau misalnya punya reputasi yang tidak baik atau integritas yang tidak baik. Nah, itu. Nah, ini UKK ini ya sesuai dengan peraturan Menteri Nomor 8 tahun 2023 bahwa eh, diberikan kepada calon pengurus, calon pengawas, atau pengurus yang belum memiliki surat keterangan lulus UKK ataupun pengawas yang belum memiliki surat keterangan UKK. Jadi kalau di level pengurus dan pengawas ini nih harus punya surat keterangan lulus karena di dalam surat keterangan lulus itu sudah mewadahi banyak hal. Kalau di level manajer dia harus punya sertifikasi kompetensi. Kalau di pengurus dan pengawas dia harus punya surat keterangan lulus. Nah, itu agak berbeda. Jadi jangan dibuat balik karena nanti tidak sesuai. Kita akan membahas satu per satu mengenai komponen aspek yang harus dimiliki seorang pengurus, seorang pengawas ya dalam mengelola koperasi. Ini ada empat aspek. Ini menjadi aspek penilaian atau aspek untuk kita mengevaluasi diri itu kita layak dan patut tidak.
Jadi layak dan patut itu harus lulus empat-empat, bukan lulus tiga, tidak lulus satu, tidak bisa. Harus empat-empatnya kita memenuhi syarat. Nah, yang pertama itu adalah bicara soal integritas. Bapak Ibu, integritas yang dimaksud di UKK ini, yang pertama itu adalah cakap melakukan perbuatan hukum. Artinya bahwa dia tidak ada kepentingan untuk melawan regulasi, tidak ada kepentingan untuk melawan hukum, atau mampu dalam melakukan setiap tindakan hukum. Nah, yang kedua itu adalah memiliki akhlak dan moral yang baik. Nah, bicara soal akhlak dan moral yang baik, Bapak Ibu, yang pertama ini kita lihat dalam dua eh, dokumen. Yang pertama itu tidak sedang menjalani hukuman pidana ya yang berketetapan hukum. Jadi eh, yang berkekuatan hukum ya. Nah, ini dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian. Jadi kalau Bapak Ibu mau calon pengurus atau pengurus pengawas dan ternyata di SKCK-nya itu ada tulisan di bawah orang ini yang bersangkutan pernah melakukan misalnya tindak pidana ini dan pernah dihukum atau namanya tercatat. Nah, ini tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu memiliki catatan kriminal, nah itu tidak bisa. Ini eh, tidak bisa diajukan ulang. Lalu yang berikut adalah tidak pernah ini bicara hukum ya. Integrasi itu bicara kepatuhan. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara atau kasus korupsi, misalnya ini kasus-kasus di sektor keuangan, misalnya dalam 5 tahun sebelum pencalonan. Jadi trackingnya itu adalah 5 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bertanya bahwa kalau misalnya pernah dihukum 6 tahun lalu, nah itu tetap masuk karena ya dihitungnya itu 5 tahun ke belakang. Artinya bahwa selama 5 tahun itu dia sudah memiliki integritas yang baik karena sudah tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Nah, itu yang akhlak dan moral yang dimaksud. Nah, ini harus ada eh, pembuktiannya di sini, Bapak Ibu. Yang berikut adalah memiliki komitmen untuk mematuhi eh, peraturan perundang-undangan mengenai perkoperasian, ya. Dan ini harus dibuktikan dengan surat pernyataan. Harus ada surat pernyataan dari Bapak Ibu yang melakukan atau menjadi peserta atau calon UKK, itu harus memiliki surat pernyataan yang di mana ditulis bahwa bersedia mematuhi seluruh peraturan. Lalu yang keempat adalah memiliki komitmen terhadap pengembangan koperasi yang sehat. Dan ini dibuat dalam surat pernyataan juga. Nah, di surat pernyataan itu ada beberapa item yang harus dimuat. Itu tidak pernah melanggar komitmen yang telah disepakati. Jadi kalau misalnya komitmennya seperti ini, maka harus dilakukan sesuai dengan komitmen yang ada atau yang disepakati. Lalu memiliki komitmen untuk tidak melakukan atau mengulangi perbuatan tindakan yang menyebabkan atau yang bersangkutan tercantum dalam daftar yang dilarang. Jadi kalau misalnya tidak boleh ada kecurangan, apalagi pada koperasi sendiri pinjam lalu tidak bayar. Jadi macetnya bukan di anggota, tetapi macetnya di anggota yang menjadi pengurus. Nah, itu lebih parah. Oleh sebab itu, ini komitmen-komitmen ini harus ditulis dalam surat pernyataan dan dibuat di atas materi. Lalu ini juga tidak dinyatakan tidak mampu. Jadi kita ada komitmen-komitmen untuk ini mau setelah eh, kalau misalnya diloloskan, kita memiliki komitmen untuk mengelola koperasi lebih baik. Nah, ini kita bicara soal integritas. Lalu kita beralih ke poin yang kedua, Bapak Ibu. Di poin yang kedua ini bicara mengenai reputasi keuangan. Orang ini trackingnya itu soal keuangan dipercaya tidak. Karena ini kita bicara koperasi simpan pinjam. Karena UKK itu hanya kepada koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam. Jadi kalau misalnya orang ini ada utang dan tidak membayar atau segala macam, terus ini
tidak boleh ya. Berarti reputasi. Jadi nanti penguji akan trackingnya itu ada, misalnya ada SLIK dan OJK. Nah, bagi koperasi yang belum punya sistem digitalisasi, berarti di SLIK OJK ini tidak akan nampak terhadap pinjaman dari koperasinya sendiri. Sehingga harus ditambahkan lagi dengan kolektibilitas dari koperasi tersebut. Tapi kalau misalnya SLIK contoh ada koperasi yang memang sudah terkonek OJK, jadi walaupun pinjam di koperasi tapi nanti keluarnya ada di SLIK OJK. Tetapi kalau koperasi Bapak Ibu belum terkonek ke SLIK OJK, nah harus dibuatkan terpisah daftar kolektibilitas dari koperasi. Karena kebanyakan yang ditemukan adalah pengurus sendiri dan pengawas sendiri yang memiliki kredit macet atau kredit lalai di koperasinya, gitu. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu punya reputasi keuangan yang buruk, ya pasti tidak akan lulus gitu. Lalu ini tidak pernah dinyatakan pilot ya. Dan ini biasanya dari sukat atau surat keterangan dari pengadilan niaga. Gitu. Kalau untuk wilayah Nusa itu adanya di Surabaya. Nah, nah ini harus dimiliki. Tapi kalau biasanya Bapak Ibu kalau di SKCK-nya bahwa orang tersebut tidak pernah tercatat, itu biasanya juga di eh, ini pengadilan, kalau pengadilan niaga kan beda lagi catatan. Dan yang mengeluarkan punya wewenang tuh ada di pengadilan niaga gitu. Sehingga selain SKCK itu atau selain SLIK OJK ini juga harus dari pengadilan niaga. Karena ini kejahatan keuangannya di sini. Kalau SKCK itu kan dari sisi pidana ya. Kalau ini dari sisi pilot atau pendat. Nah, yang berikut adalah memiliki komitmen. Dalam hal ini komitmen bahwa dia mampu menyelesaikan permasalahan keuangan dan di mana menjaga reputasi keuangan pada dirinya sendiri. Nah, ini adalah reputasi keuangan. Itu item kedua. Nah, kita masuk kepada aspek ketiga. Aspek ketiga ini adalah kompetensi. Kompetensi inilah yang nanti Bapak Ibu akan banyak sekali diuji di sini. Penguji akan melihat bagaimana Bapak Ibu memiliki pengetahuan yang memadai relevan dengan jabatan. Jadi pada jabatan tersebut Bapak Ibu harus menjelaskan kalau misalnya Bapak Ibu sudah sebagai pengurus, ketua harus fokus ke tupoksinya, lalu apa yang dilakukan terhadap koperasi, lalu solusi atau strategi-strategis apa yang diberikan untuk penyelesaian atau untuk pencapaian tujuan pada harus Bapak Ibu harus paham ini. Nah, untuk kemampuan yang memadai pertama itu pengetahuan manajemen, bagaimana mengelola tadi, lalu sumber daya manusia, lalu kepemimpinan. Kepemimpinan itu terlebih kepada diri tuanya, lalu sejauh mana tanggung jawab, uraian tugasnya seperti apa, terus kalau misalnya ada manajemen konflik, ada konflik internal itu bagaimana, ini Bapak Ibu harus tahu. Lalu kemampuan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini khusus pengurus ya. Kalau pengawas ini tidak perlu. Untuk pengurus itu bagaimana memiliki kemampuan untuk mencapai organisasi. Dalam hal ini evaluasi atas kewajiban, analisis proses bisnis dari koperasi atau usaha dari koperasi tersebut. Di mana ini usaha simpan pinjam. Lalu untuk pengurus lagi, kemampuan untuk mengelola SDM untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini biasanya itu kemampuan ini harus lebih banyak dimiliki oleh sekretaris. Jadi Bapak Ibu harus paham ya, eh, tupoksi Bapak Ibu itu lebih menunjukkan yang mana. Nah, ini tadi di atas itu ketua, bendahara, sekretaris. Nah, Bapak Ibu harus lebih menunjukkan tentang kemampuan yang dimana relevan dengan jabatan. Jadi pilihlah yang relevan dengan jabatan. Jangan ketua boleh tahu semua, tapi jangan sampai jabatan dan wewenang kita diambil oleh pengurus lain. Tuh, itu agak bahaya. Lalu pengetahuan tentang peraturan perundang. Bapak Ibu juga harus paham soal regulasi. Jangan sampai penguji tanya aturan yang mengatur tentang undang-undang,
aturan-aturan tentang perkoperasian itu undang-undang nomor berapa. Nah, itu Bapak Ibu tidak tahu. Terus juga item-item di dalamnya pokok-pokok. Jadi kalau kalau misalnya koperasi itu Bapak Ibu harus tahu peraturan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992. Lalu ada peraturan menteri apa koperasi, ada juga peraturan pemerintah, terus ada juklak-juklak, juknis. Nah, itu harus tahu. Baru lebih tahunya lagi itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus SOMSOP. Nah, itu yang di internal. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menyusun angga apa regulasi internal itu bertentangan dengan regulasi di atasnya dalam hal regulasi pemerintah. Jadi harus punya kemampuan pemahaman yang cukup memadai terhadap regulasi-regulasi yang ada. Termasuk juga regulasi tentang pidana pencucian uang. Nah, itu ada di prinsip mengenali pengguna jasa. Ada istilahnya money laundering-nya. Itu kita jangan sampai koperasi menjadi tempat pencucian uang. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kita bahas soal kompetensi. Yang bagi kompetensi berikut, Bapak Ibu, kemampuan untuk mengukur kemampuan pengurus atau pengawas atau calon itu dalam pengelolaan strategis. Ya, pengelolaan strategis di sini yaitu untuk pengembangan koperasi yang sehat pasti. Karena tujuannya koperasi sehat. Tapi Ibu koperasi yang sehat itu pasti anggotanya sejahtera. Tapi kita jangan dalam arti bahwa jangan paksa sehatkan kurang lebih situ. Nah, untuk menuju pengembangan usaha yang sehat atau koperasi yang sehat, pertama itu kompetensi yang harus dimiliki itu kemampuan dari pengurus itu merumuskan visi dan misi, yaitu analisis situasi, analisis perkembangan kondisi internal koperasi, lalu kemampuan dalam menetapkan target, merancang strategi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Memang Bapak Ibu kalau lihat ini kelihatannya banyak sekali yang harus dimiliki oleh koperasi, ya. Banyak yang harus dimiliki oleh pengurus dan pengawas koperasi. Tetapi memang itulah yang harus, apalagi Bapak Ibu memiliki aset koperasi yang anggota asetnya itu besar, maka semakin besar juga tanggungan dari tanggung jawab dari pengurus dan pengawas. Jadi harus mampu ini atas kebijakan, ya. Jadi jabatan analisis atas kebijakan pengurus. Nah, itu harus memiliki kemampuan ini. Lalu yang berikut kemampuan untuk analisis atas kebijakan ini khusus bagi pengawas ya, yang untuk analisis kebijakan ini untuk pengawas. Itu kompetensi pengawas. Jadi kalau pengawas satu punya kompetensi ini. Kalau pengawas sendiri tidak memahami bahwa apa yang menjadi pekerjaannya, bagaimana melakukan pengawasan, terus bagaimana eh, kinerja dari pengurus, nah itu agak susah. Itu, itu, itu sudah sangat susah. Apalagi kondisinya Bapak Ibu itu akan kelihatan Bapak Ibu kerja atau tidak tuh nanti ada di UKK. Kalau Bapak Ibu selama ini tidak kerja, pasti apapun yang ditanyakan oleh penguji Bapak Ibu tidak akan tahu. Tapi kalau Bapak Ibu kerjakan, itu pertanyaannya menjadi mudah. Karena tupoksinya itu dilakukan. Jangan sampai laporan pengawas, laporan pengurus dibuat oleh manajemen. Banyak sekali manajemen itu dibebankan pekerjaan yang harusnya bukan pekerjaan manajemen, tapi manajemen harus kerja. Jadi kayak dibayar orang lagi untuk koperasi mengeluarkan uang lagi untuk manajemen kerjakan pekerjaan pengurus dan pengawas. Padahal itu harusnya itu pengurus dan pengawas itu kerja. Nah, lalu ada keahlian. Jadi keahlian misalnya di bidang keuangan, di bidang koperasi, keahlian itu baik ya, pengalaman ataupun akademik ya. Bapak Ibu harus tahu. Jadi kalau misalnya di pengawasan tuh minimal paham hukum, minimal paham keuangan, tahu manajemen, tahu audit ya. Memang eh, Bapak Ibu sekalipun latar belakang akademiknya tidak seperti itu, tapi setidaknya Bapak Ibu punya kompetensi dalam hal ini pernah mengikuti diklat-diklat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak memiliki diklat, bagaimana kita tahu? Karena semua informasi itu kalau tidak dari akademis, maka non-akademik. Nah, ini masuk dalam non-akademik. Kayak kita melakukan pelatihan ini adalah non-akademik.
Lalu yang berikut adalah kreativitas inovasi. Ini adalah aspek terakhir dan aspek keempat yang harus dimiliki oleh pengurus dan pengawas. Di sini Bapak Ibu harus menunjukkan Bapak Ibu itu punya kemampuan dalam melakukan perencanaan strategis untuk koperasi tersebut. Jadi kalaupun Bapak Ibu punya karyawan, itu sifatnya adalah membantu. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu tidak punya kemampuan itu. Jadi sehingga bisa mencegah fraud, banyak hal yang terjadi di manajemen itu pengurus tidak tahu. Ada banyak kasus yang manajemen itu melakukan banyak fraud dan pengurusnya tidak tahu sama sekali, tidak tahu baca laporan, tidak tahu membuat perencanaan, tidak tahu melakukan evaluasi, itu banyak. Sehingga Bapak Ibu lewat UKK ini akan memfilter apakah Bapak Ibu bisa lolos atau tidak ya. Lalu yang kedua adalah bagaimana mengukur kemampuan dalam mengembangkan organisasi dan usaha dari koperasi tersebut. Terus kemampuan dalam merespon perkembangan teknologi. Jadi harus paham teknologi juga ya minimal kalau sudah punya HP yang ada WhatsApp-nya itu setidaknya agak tahu-tahu sedikit. Jadi sekalipun tidak tahu tetapi kita jangan sampai totalnya tidak tahu tentang IT dalam eh, penggunaan. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu cara ketik ya ya ini juga agak susah karena pengurus pengawas itu adalah kerja Bapak Ibu. Sehingga diharapkan kalaupun tidak tahu berarti pasti akan ada manajemen ya. Nah, itu adalah eh, empat aspek. Nah, ini kalau yang ini adalah persyaratan administrasi. Nanti Bapak Ibu materinya akan dibagi, Bapak Ibu bisa baca secara sendiri untuk bagaimana melengkapi setiap persyaratan administrasi. Di sini ada daftar riwayat hidup. Nah, ini biasanya ada di format 4. Format 4 nanti terlampir. Itu ada di Juklak 1 nomor tahun 2024 itu format 4-nya itu adalah contoh dari daftar riwayat hidup. Bapak Ibu jangan buat sendiri, ikuti format yang ada. Lalu fotokopi identitas dalam hal ini KTP. Kalau misalnya tidak ada KTP, ada paspor juga bisa. Yang penting bahwa masih berlaku. Lalu surat pernyataan. Nah, ini surat pernyataan yang tadi kita sebutkan di awal dalam bentukan surat pernyataan itu adalah memenuhi semua aspek. Jadi membuat pernyataan bahwa dan ini ada formatnya ya. Formatnya di format 5 di UKK apa nanti di share ya Bapak Ibu ke Bapak Ibu di Juklak 1. Tapi biasanya kalau Bapak Ibu ajukan permohonan itu diberikan oleh dinas atau kementerian. Lalu yang berikut adalah fotokopi ya, fotokopi NPWP. Jadi pengurus tuh wajib punya NPWP Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu tidak punya NPWP. Kalau tidak punya bisa buat. Sekarang kan NPWP dapat dibuat secara online. Lalu administrasi berikutnya ada 2 lembar pas foto berwarna ya. Ini 4x6 dengan latar merah. Lalu SKCK dan ini slik yang dari OJK dan kalau misalnya koperasinya belum terhubung OJK maka ditambah dengan daftar kolektibilitas dari koperasi ya untuk yang bersangkutan. Jadi nanti akan tracking sama juga kayak slik itu pembayaran kalau misalnya ada pinjaman pembayarannya selama minimal itu 2 tahun terakhir. Jadi bisa lihat bahwa ini orang ini pinjam bayar atau tidak ya. Lalu fotokopi dokumen riwayat pendidikan. Jadi kalau misalnya eh, pendidikan terakhirnya adalah S1, S1 apa harus difotokopi. Terus ini kalau punya surat pengalaman kerja itu punya pengalaman kerja dan mau ada buat surat keterangan juga. Ini tapi pastikan semua data-data ini berhubungan dengan eh, koperasi atau jabatan yang mau dilamar. Karena kalau Bapak Ibu kumpulnya banyak-banyak, tetapi ternyata tidak relevan, ya nanti tidak dipakai oleh penguji. Lalu ini ada buat tulisan. Jadi memang harus dibuat tulisan Bapak Ibu mengenai rencana. Kalau misalnya Bapak Ibu menduduki jabatan tersebut, rencana strategisnya apa terhadap pengembangan
kelembagaan maupun usaha koperasi tersebut. Nah, ini harus dituangkan dalam bentuk tulisan ya. Lalu ini fotokopi dokumen pelatihan dan seminar. Jadi seminar yang pernah diikuti. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada eh, diklat-diklat ya, nah ini bisa diikuti. Lalu ada fotokopi. Jadi ini sifatnya administrasi penghargaan. Itu kalau ada, kalau tidak ada tidak perlu. Jadi ini administrasi-administrasi yang harus Bapak Ibu penuhi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak pernah ikut diklat itu menjadi masalah juga nanti kompetensi Bapak Ibu. Karena di kompetensi itu adalah kemampuan memahami. Itu Bapak Ibu akan kurang di situ. Nah, kalau tidak kurang misalnya kurang salah satu saja itu menjadi eh, agak susah karena mesti lulus 4 aspek. Nah, sedangkan persyaratan untuk administrasi dari koperasi itu sendiri. Jadi tadi persyaratan itu untuk pengurus, pengawas atau calon. Nah, yang ini dari koperasi yang mengajukan permohonan itu juga harus memenuhi syarat ini. Yang pertama tuh punya notulen rapat, ya, keputusan rapat yang ditentangnya oleh pimpinan rapat. Jangan sampai pimpinan rapatnya itu adalah pengurus yang tanda tangan sendiri, tidak sah ya. Lalu fotokopi SK, SK dan akta pendirian. Jadi SK pendirian, lalu SK kalau misalnya koperasi tersebut ada perubahan, maka yang fotokopi SK perubahan. Jadi kalau misalnya ada perubahan, cukup SK perubahan, surat keputusan perubahan saja. Nah, perubahan yang dimaksud di sini sesuai aturan itu dia perubahan di bidang usaha, perubahan di misalnya ada penggabungan atau peleburan, nah itu di fotokopi ini yang taruh. Lalu NPWP koperasi, lalu yang berikut adalah bukti telah melakukan registrasi aplikasi GoAML. Jadi pada PPATK, ya, ini harus ada dan ini lewat OSS. Lalu yang terakhir ini adalah bukti telah melakukan self assessment untuk pemeriksaan kesehatan koperasi. Jadi Bapak Ibu setelah itu ada second itu lewat sistem pengawasan koperasi. Yaitu yang syarat koperasi. Nah, mungkin eh, ini saja yang Bapak Ibu bisa di oke sorry. Nah, ini saya tambahkan lagi ini ya. Nah, untuk tahap tadi administrasi Bapak Ibu, sedangkan untuk tahap wawancaranya itu eh, ini wawancara yang ini ada penyampaian mau paparan. Jadi kalau Bapak Ibu tuh dalam uji kelayakan komputer itu ada 2 tahap. Satu tahap administrasi, tahap administrasinya ini, oke ini kelewat kayaknya. Tahap administrasi yang kedua adalah tahap wawancara. Nah untuk tahap wawancara ini adalah di mana Bapak Ibu harus memaparkan ya memaparkan PowerPoint, Bapak Ibu. Jadi ada materi pemaparan dan materi itu disesuaikan dengan bidang jabatan dari masing-masing. Jadi kalau misalnya ketua itu pemaparannya soal ketua, bendahara juga sama, sekretaris juga sama. Jadi pilihlah kalau misalnya calon kira-kira dia mau calon sebagai pengurus sebagai apa. Nah, itu harus pilih ya sesuai dengan jabatan. Yang pertama materi pelajaran itu tentang profil dari koperasi yang diketahui oleh yang bersangkutan. Lalu rencana program dan inovasinya koperasi ke depan itu seperti apa? Jadi lalu strategi solusi ya dalam hal ini eh, kalau misalnya koperasi mengalami permasalahan organisasi atau keuangan. Nah, di sini akan tim penguji UKK itu akan melakukan uji wawancara. Nah, untuk uji wawancara ini bisa luring maupun daring, atau bisa tatap muka, ataupun bisa lewat Zoom ya, seperti ini. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan, nanti akan ada penilaian ya, penilaian dari penguji sendiri untuk ini adalah syarat penguji ya. Penilaian dari penguji sendiri untuk mengatakan Bapak Ibu itu telah memenuhi syarat dan lulus atau tidak ya. Nah, untuk hasil penilaian ini saya mau sampaikan di sini, ini harus tersedia. Untuk hasil penilaian administrasinya itu ada 6 komponen. Yang pertama, status ketersediaan dokumen persyaratan administrasi. Jadi kalau persyaratan administrasi yang disebutkan di awal tadi tidak ada, maka tidak bisa.
Lalu status ketersediaan dokumen pendukung koperasi itu ada atau tidak? Lalu ini ada 4 persyaratan yang tadi disampaikan. Persyaratan integritas, persyaratan reputasi keuangan, persyaratan kompetensi, dan persyaratan kreativitas dan inovasi. Nah, ini secara umum gambaran tentang Bapak Ibu memahami bahwa di dalam UKKA itu apa saja. Jadi harus inilah yang standar nilai berdasarkan di atas 82 baru Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus atau tidak. Nah, mungkin ini dulu saya sampaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan diskusi terhadap setiap pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai eh, UKK ini, apa yang menjadi bingung. Nah, karena UKK ini menjadi salah satu persyaratan bagi koperasi untuk memperoleh izin. Jadi kalau misalnya nanti ada temuan, nah kalau ditanya mulai kapan berlaku, sebenarnya berlakunya di Permen 8 tahun 2023. Kasih waktunya itu hanya 1 tahun. Jadi harusnya itu 2025 ini kita sudah tidak ada lagi banyak harusnya sudah izin itu sudah ada Bapak Ibu. Jadi kalau ini sebenarnya hanya banyak yang memulai terlambat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang koperasi sudah punya izin, tetapi nanti di pemeriksaan kesehatan yang tadi di sistem pengawasan tadi ditemukan kalau misalnya ada pengurus ya atau pengawas yang sedang menduduki tetapi tidak memiliki suket atau surat keterangan lulus. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi ini sebenarnya surat keterangan lulus ini sama syaratnya kayak manajer yang punya sertifikasi kompetensi. Jadi itu memang disyaratkan. Jadi kalau Bapak Ibu manajer ya setiap manajer yang ada di koperasi itu wajib memiliki kompetensi minimal kompetensi dasar. Nah, sedangkan pengurus pengawas itu harus memiliki surat keterangan lulus. Di dalam surat keterangan lulus itu dalamnya juga termasuk kompetensi. Nah, untuk pengurus pengawas itu tidak harus, tidak wajib kompetensinya dari BNSP, tetapi mengikuti diklat-diklat yang relevan dengan eh, tugas dan tanggung jawab. Jadi jangan sampai Bapak Ibu memilih memilih diklat yang tidak relevan. Nah, itu juga apa? Oh ya, oke. Oh ya, ada pertanyaannya. Surat keterangan dapatnya di mana? Surat keterangan ini yang berhak mengeluarkan hanya dari pemerintah. Jadi kalau misalnya koperasi Bapak Ibu adalah primer nasional, wilayah kerjanya lintas provinsi, maka Bapak Ibu memberikan permohonan. Nanti kita share ya Bapak Ibu soal syarat administrasi. Dan itu sebenarnya di Juklak satu ya, itu lengkap. Permohonan ke kementerian. Kalau koperasi Bapak Ibu itu adalah primer nasional. Dan ingat bahwa UKK ini hanya untuk KSP atau USP. Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam saja yang boleh memperoleh apa tidak tidak berlaku untuk sektor real ya. Tidak berlaku untuk yang non simpan pinjam. Oke, perbedaan sertifikat uji kompetensi perbedaan. Sedangkan kalau misalnya untuk yang primer provinsi, ya di primer provinsi itu wilayah kerja dan itu ada anggaran dasar Bapak Ibu. Saya pikir tahu bahwa Bapak Ibu binaannya siapa. Kalau kabupaten kota juga sama. Jadi yang berhak mengeluarkan surat keterangan itu adalah menteri, gubernur, bupati, wali kota dalam hal ini mungkin yang mengurusi internalnya adalah dinas yang membidangi koperasi kalau untuk di level bawah. Sertifikat uji kompetensi pengurus. Nah, sebenarnya ini beda. Sebenarnya yang nanti kalau Bapak Ibu ikut dapat sertifikasi kompetensi, itu bagian daripada sertifikat yang nanti dilampirkan untuk dalam apa? Dilampirkan dalam ketika Bapak Ibu dilampirkan dalam ini apa itu? Nah, itu ketika Bapak Ibu dilampirkan dalam mengurus UKK. Jadi itu sebagai
sertifikat tambahan yang tadi persyaratan administrasi yang disebutkan tadi itu Bapak Ibu lampirkan saja bahwa oh ini saya pernah saya sudah punya kompetensi di bidang ini sebagai tambahan, tapi itu tidak itu bagus untuk menambah ilmu ya, pengetahuan, kompetensi. Jadi nanti menambah kelulusan Bapak Ibu di tapi itu bukan menjadi syarat. Yang syaratnya itu adalah surat keterangan. Karena ketika Bapak Ibu mendapat surat keterangan itu dianggap pengurus atau pengawas ini layak, sudah layak dan patut menjadi pengurus pengawas. Karena yang dinilai ini bukan cuman kompetensi tadi, tetapi ada tiga aspek lain. Ya, ada reputasi keuangan, ada integritas, ada kreativitas dan inovasi. Gitu. Lalu wajibkah pengurus mengikuti UKK jika sudah punya wajib? Karena sekali lagi kompetensi itu tidak untuk pengurus Bapak Ibu ya. Kompetensi itu menjadi bahan salah satu ya apa misalnya menambah pengetahuan, menambah kemampuan. Ya, tetapi kayak Bapak Ibu tuh punya sertifikat kompetensi sama kayak Bapak Ibu punya sertifikat diklat-diklat lain. Jadi itu adalah untuk menambah kemampuan atau kompetensi Bapak Ibu. Tetapi itu bukan syarat yang kalau Bapak Ibu sudah punya itu selesai tidak. Yang harus dimiliki adalah surat keterangan. Nah, dalam mengajukan untuk memperoleh surat keterangan lulus UKK itu adalah salah satunya melampirkan sertifikat-sertifikat yang membuktikan Bapak Ibu pernah mengikuti diklat-diklat itu. Jadi bukan berarti ada sertifikat kompetensi Bapak Ibu tidak ikut, tidak ya. Kecuali Bapak Ibu manajer. Kalau Bapak Ibu manajer, cukup punya itu saja, tidak perlu ikut UKK. Tapi kalau Bapak Ibu pengurus dan pengawas, maka wajib calon pengurus pengawas juga wajib. Nah, banyak calon yang terpilih tetapi tiba-tiba tidak lulus, otomatis tidak lulus. Harusnya UKK dulu baru calon, tapi banyak yang calon dulu baru UKK. Setelah selesai, ternyata dia tidak lulusnya di reputasi keuangan. Banyak yang tidak lulus reputasi keuangan pinjam di koperasinya tapi macet, ada dislik OJK-nya bermasalah. Nah, itu otomatis gugur Bapak Ibu. Kalau kita misalnya kurang di kompetensi, kita masih ikut diklat. Diklat dulu, ajukan lagi, pasti lulus. Tapi kalau Bapak Ibu sudah bermasalah dengan karakter, bermasalah dengan reputasi, nah itu agak susah. Itu tidak diluluskan. Nah, sehingga kalau ditanya wajib, itu Permen 8 mewajibkan. Ya, itu di Permen 8 tahun 2003 itu mewajibkan. Jadi, oh masa berlaku untuk surat hasil UKK. Nah, sebenarnya masa berlaku ini dia agak mirip kayak izin. Jadi, selama yang bersangkutan tetap apa, menjaga untuk empat komponen itu ada, maka dia tetap berlaku. Jadi jangan sampai kita punya surat keterangan uji kelayakan dan kepatutan lulus, lalu kita boleh pinjam terus macet. Nanti ketahuan Bapak Ibu. Karena pasti di pemeriksaan kesehatan itu diminta kolektabilitasnya. Kalau ketahuan maka akan pencabutan surat keterangan itu. Jadi selama Bapak Ibu istilahnya mempunyai tanggung jawab ya terhadap surat keterangan itu maka aman. Jadi kalau masa sama juga kayak izin, izin itu tidak ada masa berlakunya, tetapi selama koperasi menjalankan usahanya sesuai regulasi. Sama juga pemilik suket itu selama melakukan tidak menyalahi aturan maka tetap berlaku. Lalu ini pengurusan surat keterangan pengadilan. Nah, kalau ini kalau di regulasi memang wajib ya pengadilan niaga bahwa yang bersangkutan, tetapi itu kalau di eh, ada juga kebijakan tertentu dari apa penguji dari dinas bahwa itu boleh diusul kemudian ada juga tetapi harus diusul bisa juga sekarang kan itu usulannya online ada juga difasilitasi untuk mengurusnya secara online seperti itu jadi untuk kalau misalnya itu lebih banyak tambahan dengan tracking. Kalau penguji tracking, kalau misalnya koperasi tidak mampu apa
ada surat pilot tersebut. Karena memang kalau apalagi di NTT ya, kalau saya tidak tahu teman-teman yang di luar NTT kan itu agak gampang tuh dapat pengadilan niaga. Kalau di NTT itu sentralnya cuma di Surabaya. Jadi kadang dari online juga agak susah. Nah, itu memang ya, kebijakan tertentu yang boleh diurusnya ke belakangan. Tapi dengan memperhatikan ada pernyataan-pernyataan kalau misalnya dalam kepengurusannya dia menemukan pernah itu dijatuhi pilot segala macam, maka dengan sendirinya gugur. Jadi ada pernyataan tertentu. Istilahnya ada boleh di skip tapi syarat ketentuannya berlaku. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya Bapak Ibu, jadi eh, harus banyak paham soal tupoksi. Jadi tupoksi itu Bapak Ibu di YouTube Klinik Legal Saja ada tuh tupoksi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi nomor 9 tahun 2018 tuh ada tuh tentang apa pembinaan dan penyelenggaraan koperasi. Nah, itu ada tupoksi dari pengurus minimal itu ada ya. Ketua tugasnya apa, sekretaris tugasnya apa, bendahara tugas. Karena waktu Bapak Ibu pemaparan materi tadi disampaikan itu Bapak Ibu materinya sekitar di apa sekitar tupoksi Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketua datang dengan memaparkan bahwa saya melayani pinjaman. Oh, walaupun Bapak Ibu, Bapak atau Ibu paham, tetapi itu tidak connect dengan tupoksi yang sedang diemban sekarang. Maka itu tidak bisa dipakai. Jadi harus sesuai dengan tupoksi. Nah, kebanyakan itu adalah tidak pernah melakukan tupoksi. Jadi waktu UKK bingung. Ditanya A, jawab B. Ditanya B, tidak jawab lagi. Karena tidak pernah mengerjakan, melakukan tupoksi. Itu banyak. Banyak yang terjadi. Sehingga tidak lulus, nanti ikut ikut diklat-diklat lagi, baru datang lagi. Gitu. Jadi memang lulus dan tidak lulusnya tergantung Bapak Ibu. Tapi kalau lulus tidak pahaman Bapak Ibu bisa di YouTube kami, di YouTube Klinik di Satu sudah banyak tuh informasi-informasi. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu bermasalah dengan reputasi keuangan dan integritas, sebaiknya tidak usah mencalonkan diri. Kalau Bapak Ibu sudah lihat informasi itu, Bapak Ibu SKCK-nya cacat, SLIK-nya bermasalah, itu lebih baik tidak usah. Karena pasti tidak akan lulus di tahap administrasi. Itu. Jadi yang di tahap wawancara itu hanya soal kompetensi, kreativitas, inovasi saja yang di itu. Tetapi kalau yang reputasi keuangan, integritas itu sudah tracking by administrasi, gitu. Jadi banyak yang paksa masuk. Nah, itu sebenarnya tidak bisa. Apalagi ada juga yang tidak lolos di macet di koperasinya sendiri. Nah, itu tidak bisa. Oh ini, apakah pengurus dan pengawas KDMP? Nah, kalau koperasi Merah Putih ini kan lebih ke sektor real ya, kecuali ada KSP-nya. Nah, karena dia tidak mungkin KSP. Kalau WSP bisa, kalau KSP kayaknya tidak bisa, karena dia tidak bisa tunggal. Koperasi desa dan kelurahan Merah Putih itu adalah dia memiliki ya kurang lebih tujuh gerai, ada gerai apa pengadaan sembako macam-macam tuh. Jadi tidak bisa KSP. Nah, unit. Nah, jadi kalau kalau untuk kita di NTT ini kan arahannya adalah mitra kerjasama dengan KSP yang sudah bagus. Jadi kalau urus simpan pinjam, nah lebih baik menjadi anggota di koperasi simpan pinjam. Karena kalau nanti di unit uangnya pinjam tidak kembalikan. Jadi lebih banyak di sektor real. Jadi KDMP mungkin lebih banyaknya tidak ikut UKK karena kecuali ada USP-nya gitu. Kecuali ada USP-nya. Tapi kalau tidak ada USP-nya maka UKK-nya tidak ada. Karena UKK itu hanya untuk apa KSP atau USP ya. Bisakah pengurus ke pengadilan negeri? Tidak. Nah, kalau sesuai aturan, kita bicara aturan ya. Yang punya kewenangan untuk mengeluarkan pernyataan atau keterangan bahwa orang tersebut yang bersangkutan tidak memiliki cacat
catatan tentang kepahitan itu adanya di pengadilan niaga. Kalau Bapak Ibu ke pengadilan negeri, pasti mereka tidak akan kasih, kecuali sebagai pengantar saja. Karena apa di pengadilan ni- apa pengadilan negeri itu kewenangannya tidak mengurus niaga. Yang niaga itu di pengadilan niaga itu. Jadi karena itu dia lebih kepada keuangan, keuangannya. Ini disampaikan link YouTube atau judul YouTube-nya yang telah disampaikan sebagai acuan. Ini maksudnya bisa disampaikan link YouTube. Oh ya, persyaratan untuk UKK juga akan ada di YouTube ya. Nanti teman-teman admin bisa kirim, tapi Bu atau tinggal dibuka YouTube, searching saja tentang syarat UKK ya. Ini contoh saya share ya. Oke, misalnya kita buka YouTube, cari syarat uji kelayakan dan kepatutan pengurus koperasi. Tapi Ibu harus pakai koperasi karena kalau tidak pakai koperasi nanti tidak muncul. Nah, ini ada di paling atas nih. Persyaratan UKK ya bagi calon pengurus. Tapi Ibu klik. Nah, di setiap Bapak Ibu klik ini, setelah klik ini penjelasannya di situ, di paling bawah ini ada linknya ya, ada ya syarat UKK. Bapak Ibu tinggal klik lagi, baru Bapak Ibu download ya. Jadi nanti di sini ini Bapak Ibu bisa eh, download download daripada link. Nah ini nih, ini contoh tadi ya. Ini contoh surat permohonannya Bapak Ibu buatnya seperti ini. Ini sudah ada semua format-formatnya. Nanti di sini permohonan untuk mengikuti UKK ya uji kelayakan. Jadi kepala dinas misalnya kalau di NTT kepala dinas koperasi dan UKM Provinsi NTT. Lalu ini sesuai dengan hasil rapat anggota. Nah ini tinggal isi. Ini eh, contoh. Terus ini persyaratan-persyaratan yang tadi disebutkan di slide. Nah ini ada di sini Bapak Ibu. Tinggal diikuti. Nah, ini misalnya surat permohonannya ada di sini. Lalu ini self assessment. Ini format-format yang nanti diisi sendiri oleh eh, peserta ya baik pengurus maupun pengawas ya. Ini ada self assessment di 4 aspek. Ini Bapak Ibu apa misalnya di sini ditanya. Nah, ini sering nih. Banyak yang ditanya, tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet ya. Nanti mereka jawabnya tidak, tapi di data dukungnya, di SLIK atau data komunitas itu ada macet itu. Bapak Ibu harus jawab sesuai dengan bukti atau data dukung. Nah, ini yang harus diisi dan dijawab. Nah, oleh yang bersangkutan sendiri. Karena kalau Bapak Ibu tidak jawab sendiri, nanti pertanyaannya Bapak Ibu tidak tahu. Nah, ini yang tadi kita sampaikan. Ini ada self assessmentnya ini. Ini Bapak Ibu tinggal ya lihat kembali. Ini tadi sudah dijelaskan di slide ya. Bapak Ibu bisa tinggal download di sini. Ini klarifikasi uraian. Nah, ini diisi oleh penguji apa pengurus atau pengawas atau calon seperti ini. Jadi format-formatnya ada di sini semua. Nah, ini daftar riwayat hidup yang tadi di lampiran ini lampiran-lampiran Bapak Ibu buatlah seperti ini mengikuti contoh ini. Ini semua format sudah dikasih, tinggal Bapak Ibu lengkapi saja. Dan ini sesuai Juklok nomor 1 tahun 2024. Kemarin itu sebenarnya di video ini
Sebelumnya kita pakai Juklak 33 yang sebelum Juklak 1 terbit. Tetapi lampirannya ini sudah diperbarui menggunakan Juklak nomor 1. Ya. Nah, ini Bapak Ibu itu adalah persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi. Tinggal pilih, misalnya ini pilih file kalau bukannya pakai komputer, lalu pilih download. Downloadnya pakai kalau misalnya mau Word juga bisa ya, atau mau pilih salah satu bentuk sini. Tapi kalau ini mudahnya pakai Word, tinggal download lalu Bapak Ibu print. Nah, kurang lebih seperti itu untuk urusan persyaratan persyaratan. Hmm. Untuk persyaratan dari UKK itu sendiri. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nama YouTube-nya tadi Klinik Digitalisasi ya. Jadi ada YouTube, kalau Bapak Ibu kalau ketemu yang mungkin judulnya agak mirip, tapi kalau nama channelnya bukan Klinik Digitalisasi Koperasi, nanti tidak ada downloadnya gitu. Jadi di YouTube kami banyak, banyak sekali item kayak nanti apa tadi contoh tugas apa dan tanggung jawab dari pengurus, uraian tugas pengurus pengawas juga itu di ini, itu juga ada. Bapak Ibu bisa di download. Nanti apa ini juga nanti kita share-nya di YouTube. Oke, PPT-nya ya pasti di share ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu masuknya lewat grup mana karena tadi kita cuma bagi di grup yang umum di apa WhatsApp grup klinik digitalisasi sama ada grup-grup pengurus. Oh, ada pertanyaan dari Bapak Gap. Silakan Pak. Silakan Bapak Gabriel. Ada raise-nya. Silakan Pak, ada raise hand ya Pak Gabriel Tangguh. Silakan Bapak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Saya mau tanya begini, Bu. Saya perkenalkan dulu, saya dari CUI, Barat Daya. Bagaimana Pak? Dari mana Pak? Dari Sumba Barat Daya, kredit union di Kuabah. Oh, dari Liku Aba. Iya. Iya, silakan Pak Gab. Pertanyaan saya begini, Bu. Tahun 2023, beberapa pengurus dan pengawas kami itu mengikuti sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh LSF, LSP Dekopin, Lembaga Sertifikasi Dewan Koperasi Indonesia. Nah, mungkin tadi sudah eh, kalau sudah mendapatkan sertifikat dari LSP Dekopin, apakah masih perlu ikut UKK? Demikian, Bu. Iya. Ya, UKK ini wajib. Wajib ya. Sekali lagi kata wajib untuk semua pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam atau koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam. Wajib. Artinya bahwa tidak ada satupun pengurus dan pengawas koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam tidak boleh tidak memiliki surat keterangan lulus. Nah, soal kalau untuk sertifikat-sertifikat yang diperoleh itu adalah bagian daripada pengembangan kompetensi. Sekali lagi bagian daripada pengembangan kompetensi. Tetapi itu bukan apa UKK. Ada itu berbeda ya. Ini kelayakan dan kepatutan dengan kompetensi itu berbeda. Untuk kelayakan dan kepatutan itu di dalamnya ada kompetensi. Salah satu aspeknya kompetensi. Jadi kalau nanti lamar untuk mau ikut uji, salah satu persyaratan mungkin di administrasi itu tambah apa sertifikat yang tadi LSP itu ditaruh sebagai menunjukkan bahwa pengurus ini sudah pernah ya punya kompetensi di bidang ini karena dia mengikuti diklat ini.
Ya, seperti itu. Nah, yang punya wewenang untuk mengeluarkan surat keterangan ini ya hanya dari gubernur, bupati, dan wali kota. Dalam hal ini dinas yang diwakili oleh dinas yang membidangi koperasi. Seperti itu. Jadi kalau surat, walaupun Bapak Ibu mungkin ada judulnya surat keterangan UKK, tetapi yang terbitkan adalah bukan dari pemerintah, maka itu tidak sah. Itu. Jadi harus terbitan pemerintah, Pak Gap, sesuai dengan regulasi Permen 8 tahun 2023 itu jelas bahwa yang punya wewenang yang menyelenggarakan apa UKK itu adalah di pemerintah. Dan di Juklak 1 nomor 2 tahun 2024 itu juga dijelaskan syarat-syarat pengujinya siapa saja. Itu ada dan itu dari level pemerintah semua. Karena sebenarnya ini lebih menegakkan terhadap untuk lebih kayak memfilter saja sebagai salah satu supaya siapapun yang menjadi pengurus dan pengawas itu memang minimal lah paham sedikit serta kompetensi. Jadi tidak wajib yang mengikuti sertifikat kompetensi, tapi kalau punya sertifikat kompetensi itu jauh lebih bagus karena itu menambah kompeten, membuat seseorang menjadi lebih kompeten. Kalau mengikuti diklat-diklat perkoperasian, baik yang eh, non ya itu masuknya non akademik gitu. Jadi sama seperti kalaupun seseorang sudah S2, S3, apakah harus ikut UKK? Harus ya. Jadi apakah dia punya gelarnya segini banyak tapi masih harus atau dia punya ikut kompetensi sertifikat kompetensinya harus itu. Karena itu perintah dari Permen 8 tahun 2023. Tetapi kalau sudah punya kompetensi itu akan lebih mudah untuk seseorang dalam lulus di aspek kompetensi karena pasti dia akan lebih baik daripada yang tidak pernah ikut diklat-diklat sama sekali. Itu begitu Pak Gap. Oke, ada tanggapan balik sudah ya Pak Pak Gap sudah ya. Oke dari Bapak Ibu yang lain apakah masih ada yang mau ditanyakan mengenai UKK ini? Jadi kalau Bapak Ibu tidak tidak ada surat keterangan lulus dari UKK, maka Bapak Ibu koperasinya itu izinnya nanti akan bermasalah. Tidak bisa dapat izin, terus juga kalaupun sudah dapat izin tapi nanti izinnya dicabut, itu banyak hak, banyak aspek. Jadi harus ya setiap siapapun itu wajib punya suket. Tapi masa berlakunya selama Bapak Ibu tunduk dan taat terhadap regulasi yang ada. Itu di mana tidak boleh membuat reputasi keuangan yang buruk gitu. Walaupun sudah punya itu. Jadi harus apa Bapak Ibu eh, oh ya, oh kapan UKK diselenggarakan? Nah, UKK diselenggarakan itu berdasarkan permohonan tadi. Jadi yang tadi kita persyaratan itu permohonan koperasi ke dinas. Kalau misalnya primer provinsi atau primer kabupaten kota. Kalau misalnya apa Bapak Ibu tidak kasih permohonan ya kecuali ada program dari pemerintah mungkin. Tapi harus dilakukan permohonan, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kasih permohonan dengan lengkapi persyaratan yang ada. Nah, setelah itu akan diverifikasi oleh penguji dan kalau administrasinya lolos maka naik ke eh, wawancara di wawancara. Setelah selesai wawancara, maka kurang dari 30 hari akan dikeluarkan hasil lulus atau tidak lulus dalam bentuk surat keterangan lulus UKK. Jadi tahapannya seperti itu. Jadi kalau tanya kapannya tergantung. Kalau Bapak Ibu apa sampaikan permohonan ya langsung itu. Nanti yang penting persyaratannya lengkap itu. Jadi yakinkan kepada penguji bahwa Bapak Ibu layak dan patut lah kurang lebih seperti itu. Jangan sampai Bapak Ibu apalagi ketua ditanya jumlah koperasi jumlah anggotanya ketuanya tidak tahu, jumlah asetnya ketua tidak tahu. Berapa orang manajemen ketua juga tidak tahu. Wah, itu agak susah tuh Bapak Ibu. Terus buku misalnya sekretaris, buku-buku administrasi di koperasi apa saja.
Ah, sekretaris bingung, tidak tahu. Karena memang tidak pernah dilakukan. Bendahara ditanya dasar pembuatan RAPBK apa misalnya. Rencana anggarannya itu dasar apa? Itu. Kalau misalnya ini dia yakinkan programnya itu biayanya tinggi, pendapatannya kecil, SAU-nya kecil. Nah, itu juga menjadi. Jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa setiap rencana strategis, perencanaan yang dilakukan itu harus menguntungkan anggota itu. Jangan menguntungkan pengurus dan pengelola saja, tapi harus anggota diuntungkan. Berapa kali kesempatan gagal dan masuk ke. Kalau sebenarnya kalau gagal di level di wawancara itu berapa kali saja ya selama diajukan itu sudah memenuhi persyaratan ya, ya bisa saja. Kita kemarin itu ada yang sampai 3 kali gagal. 3 kali gagal akhirnya yang bersangkutan mengundurkan diri. Itu karena tidak lulus sampai 3 kali. Itu karena tidak lulus itu ada yang kalau di faktor administrasi itu memang tidak bisa. Itu kalau itu tunggu 5 tahun. Kalau misalnya reputasi keuangannya buruk, itu tunggu 5 tahun lagi. Tapi kalau misalnya di wawancara atau kompetensi dan apa kreativitas inovasi itu bisa. Bapak Ibu mungkin ikut diklat atau belajar dulu baru ajukan lagi permohonan lalu UKK lagi. Nah, itu bisa. Itu. Tapi kalau misalnya tidak apa jadi selama ajukan saja yang penting jangan jangan gagal di pertama Bapak Ibu tidak belajar, harus persiapkan diri supaya waktu kedua sudah lolos. Lalu ini teknisnya apa kami yang pergi untuk. Nah, untuk tadi dijelaskan bahwa untuk UKK ini boleh online, daring, boleh luring ya. Jadi boleh pelaksanaannya kayak luring tuh nanti kita nih satu-satu orang nih 3 penguji tanya satu-satu. Jadi nanti itu nilainya dibuat oleh penguji, lalu hasil akhirnya itu lulus atau tidak. Jadi harus ada permohonan dengan melampirkan kirim saja. Kalau dari Liku Aba ini kan kirim saja Pak. Oke, apa entah lewat Tiki atau lewat atau surat dulu, persurat dulu baru nanti lengkapi persyaratan apa saja. Nah, itu baru nanti disepakati kegiatannya luring atau daring. Jadi kurang lebih teknisnya seperti itu. Ya tadi tadi yang raise hand tadi yang raise hand Pak. Ini ya. Bapak Anton, Bapak Anton. Ya, Pak. Oke, silakan Pak. Masih ada yang mau ditanyakan? Selamat sore Bu. Sore Bapak Anton, ya. Ini mohon maaf Ibu, terima kasih banyak. Kami ini masalah ini kalau memang dokumen yang dibutuhkan ini kami mengalami kesulitan. Kesulitan maksudnya sertifikasi pelatihan diklat. Jadi kami kan pernah beberapa kali ikut diklat di tingkat provinsi. Tapi sampai saat ini kami tidak mendapatkan sertifikat itu. Jadi itu bagaimana nanti kami masukkan di dalam ini sebagai lampiran itu Bu. Ini mohon maaf Bu. Oh Tolong iya, penjelasannya. Terima kasih. iya Bapak Anton. Terima kasih. Ini berarti teman-teman yang bagian admin ini yang tidak tidak kasih Bapak punya sertifikat. Nah, sebenarnya Ya, sertifikat itu sifatnya ya pilihan ya. Kalau ya, sertifikat itu sifatnya pilihan, artinya bahwa kalaupun yang bersangkutan tidak punya sertifikat sama sekali juga tidak apa-apa sebenarnya. Kalau sertifikatnya tidak ada, tetapi dalam waktu wawancara itu memiliki, ya penguji melihat bahwa memiliki kompetensi. Tapi walaupun Bapak Ibu ya. punya sertifikat, tetapi sertifikat yang didapat itu juga tidak diikuti dengan kemampuan pada saat wawancara juga sama saja. Gitu. Jadi harus ada sertifikatnya, ada ilmunya gitu. Jadi sebenarnya sertifikat itu adalah menjelaskan bahwa memang yang bersangkutan sudah paham itu. Tetapi banyak juga yang dapat sertifikat karena Oh, ikutnya pagi saja, nanti hilang, sore datang, hilang, tapi di akhir dapat sertifikat. Nah, jadi sertifikat banyak dan sedikitnya juga tidak menjamin Bapak Ibu akan lulus, tidak, tetapi akan terlihat pada saat ya. Bapak Ibu memaparkan paparan-paparan yang meyakinkan bahwa Bapak Ibu memang layak untuk menjadi pengelola seperti itu. Ya sebenarnya kalau itu tidak jauh dari
pengelolaan dari koperasi Bapak Ibu. Tuh. Jadi kalau misalnya OMI itu Bapak Anton, kalau Bapak Anton selama ini tidak mengurus ya pasti ditanya Bapak Anton tidak akan tahu itu. Itu salah satu kesalahan fatal yang sering kami penguji temukan itu adalah kopra apa pengurusnya itu tidak paham koperasinya. Ditanya strategi yang dilakukan apa, keluhan anggotanya apa, itu sama sekali tidak tahu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu kenali koperasinya. Kalau Bapak Ibu kenali koperasinya, tahu regulasinya itu mah aman itu. Yang buat Bapak Ibu Ya, deg-degan terima dan kasih. takut tidak lolos itu adalah tidak melaksanakan tupoksi. Itu, itu, itu yang paling Terima banyak. kasih, Cik. Atau, iya, Terima kasih. sama-sama, Bapak Anton. Jadi, kalau Bapak Ibu tidak melaksanakan tupoksi, ya pasti Bapak Ibu. Kalau yang tidak melaksanakan tupoksi sebelum UKK, ya cari tahu sudah, saya kerjanya apa-apa minimal ya itulah. Karena nanti Siap, berdiri Bu. ini ya, Pak. Jadi berdiri ini nanti Bapak Ibu akan menjadi bingung sendiri kalau Bapak Ibu tidak merasakan. Karena pertanyaan-pertanyaan itu seputar kinerja dari koperasi. Apa yang dilakukan, hasilnya apa itu saja. Ternyata kinerjanya buruk dan koperasinya itu ya berarti Bapak Ibu harus meyakinkan lagi penguji bahwa Bapak Ibu punya rencana yang lebih baik karena mungkin sudah mengetahui masalah. Jadi harus tahu identifikasi masalah di koperasi tersebut apa. Kalau Bapak Ibu sebagai pengurus dan pengawas tidak mampu melihat, tidak punya kemampuan melihat permasalahan di koperasi agak susah. Jadi koperasinya lagi parah sekali, tapi Bapak Ibu bilang baik-baik saja. Nah itu tidak punya kemampuan tuh di kompetensi itu. Sehingga diklat-diklat itu Oke. memang perlu harus dilakukan ya dan terus karena itu prinsip keenam dalam koperasi. Ini untuk Slik dan kolektif koperasi itu salah satu dua-dua. Jadi salah satu kalau 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 hanya Slik kecuali koperasinya itu terkonek OJK. Tapi koperasinya belum digital yang terkonek, maka harus dua-dua. Karena penguji perlu tahu tracking reputasinya, pinjam di apa lembaga keuangan lain dan pinjam di koperasi itu lancar atau tidak. Itu jangan sampai pengurus, apalagi mungkin ketua pinjam paling banyak tapi tidak pernah membayar. Bahaya tuh. Tuh. Jadi itu harus ada dua-dua ya. Terus ini Bu Nilci yang melakukan bagi pengurus koperasi. Oke, jadi sesuai yang melakukan UKK, uji kelayakan kompetensi ya. Uji kelayakan dan kepatutan, bukan uji kompetensi. Sekali lagi Bapak Ibu, ini namanya beda ya. Karena kalau Bapak Ibu uji kompetensi itu bukan UKK. Itu itu adanya di LSP. Uji kompetensi itu LSP ya, tapi NSP. Tapi kalau UKK adanya di dinas. Nah, kalau untuk di dinas primer kabupaten ya. Nah, itu kan syaratnya untuk apa pengawas koperasi minimal itu adalah ahli muda. Lalu struktural itu minimalnya adalah kepala bidang atau eselon 3. Gitu. Jadi nanti eselon 3 dan apa, pengawas koperasi yang melakukan uji sebagai tim penguji dan melaporkan ke kepala dinas. Jadi kurang lebih seperti itu Ibu Ria. Lalu misalnya saja hanya ada dari Pak Gap ya, misalnya saja hanya ada beberapa pengurus dari sekian pengurus. Sebuah koperasi yang memenuhi persyaratan, maka apakah mereka bisa ikut duluan sambil menunggu yang lain? eh Sebaiknya itu semuanya satu kali baru dilakukan sekali karena jadwal penguji kan nanti banyak tuh. Jadi nanti jadwal kedua biasanya agak apa waktunya cukup lama. Jadi kalau bisa ya semuanya lengkap dulu baru di satu satu kali karena rata-rata kalau di kita itu maksimal satu orang maju untuk tahap wawancara ya itu 30 menit sampai 1 jam. Minimalnya 30 menit, maksimalnya 1 jam. Itu. Tapi biasanya itu 30 menit kalau Bapak Ibu sudah tahu itu. Yang buat lama itu adalah tanya A, jawab B. Itu sebenarnya antara lama dan cepat. Oke. Oh ya, Ibu Eva bisa kirim lagi link absensi. Oh, untuk Slik, Slik OJK, Slik ya. Itu mintanya di OJK. Itu sebenarnya online bisa, cuma kemarin banyak yang kesulitan online. Jadi kalau misalnya di kabupaten, OJK itu di NT, kalau di NTT ya, NTT itu hanya ada di Kota Kupang, itu bisa satu orang yang datang ngurus.
Jadi atau kalau misalnya Bapak Ibu di kabupaten provinsi lain itu cari yang OJK terdekat. Nah, kalau misalnya bawa banyak orang punya itu pakai surat kuasa yang ditandatangan dan bawa KTP asli yang bersangkutan. Jadi satu orang bisa bawa banyak juga tidak apa-apa. Nanti itu biasa keluarnya tidak lebih dari beberapa jam. Itu langsung ambil. Jadi itu dari OJK ya. Oke, nomor HP, mungkin nomor HP-nya admin ya. eh Bisa di dicatat, Pak. besar, tidak kecil, kecil. Kak, Kak Eva bisa tulis nomor HP-nya admin biar yang 76. Supaya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa ya. Oke, kalau misalnya tidak ada masalah dengan slik dan pinjaman, apa tetap harus? Oh ya tetap ya. Jadi kalau slik atau pinjaman tidak tetap karena itu baru satu yang lulus, yaitu di reputasi keuangan. Itu baru satu aspek yang lulus. Jadi kalau misalnya sliknya oke, kolektornya lancar, itu baru satu yang lulus, masih tiga. Jadi UKK itu adalah, oke itu ada nomor admin ya. Nanti kalau misalnya Pak Gap mau minta nomor saya, nanti di admin yang akan kasih. Hmm. Kalau untuk konsultasi yang tidak harus dijawab saya, nanti teman-teman admin yang akan menjawab. Jadi Dan kami persyaratan-persyaratan itu harus ya. Jadi mau sliknya apa? Sliknya harus call satu. Di koperasi juga yang bersangkutan pinjamannya harus call satu terus. Jadi jangan dilihat, yang dilihat itu bukan pada saat itu tapi tracking minimal 2 tahun ke belakang. Jadi kalau bayar bulan ini, bulan depan tidak bayar, bulan depannya baru bayar hanya sedikit, itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi sebagai pengurus dan pengawas itu harus disiplin, bayar tepat waktu dan tepat jumlah. Ya, karena kalau pengurus saja mau lakukan itu nanti ke anggota bagaimana? Kalau koperasinya kecil-kecil ya mungkin sih ini, tapi koperasinya besar itu ada yang pinjam. Jadi tepat waktu dan tepat jumlah itu harus. Jadi trackingnya bukan bukan karena besok Bapak Ibu mau UKK terus Bapak Ibu bayar lunas lalu dianggap bahwa oh ini tidak ada call, kan tidak bisa. Karena dilihat itu adalah tracking atau yang sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, Bapak Bapak Gap, Bapak Gabriel itu ada nomor admin Pak Gap. Nanti baru dari admin share nomor saya ya Pak. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan. Oke, kalau tidak ada lagi masih ada yang yang ingin ini kita sebenarnya ada pelatihan kemarin banyak dari pengawas yang minta untuk pelatihan tentang menemukan fraud dalam koperasi. Cuman ini masih jadwalnya cukup ini, jadi kita mungkin nanti mengikuti jadwal dari teman-teman yang mengatur jadwal diklat ya. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, sekali lagi Bapak Ibu, pastikan, oh ya, PPT yang dibuat itu tidak boleh lebih dari 7 slide. Jadi profil, rencana, solusi. Ya, itu tidak boleh lebih dari 7 slide. Karena pemaparannya itu di bawah 10 menit, di bawah 7 menit. Kalau Bapak Ibu pemaparannya lama, ya nanti satu orang, kalau misalnya dalam satu koperasi ada 10 orang, itu bisa berhari, 2 hari itu. Jadi slide-nya itu singkat, padat, dan jelas. Oh, tupoksi. Tupoksi dari pengurus, saya share lagi. Pak, kalau tupoksi pengurus, sekali lagi saya tadi itu buka YouTube ya, buka YouTube di link pencarian, kelihatan tidak ya YouTube? Di link pencarian adalah Bapak Ibu cari tugas, uraian tugas pengurus koperasi. Yang penting pakai kata koperasi ya, uraian tugas pengurus koperasi. Nah, di sini Pak.
Contoh tugas wewenang ini berdasarkan Permen 9 tahun 2018 ya. Klik, nanti Bapak Ibu download di sini. Di sini ada Bitly ya, di paling di bawah ada Bitly. Klik di Bitly. Di sini nih. Nanti ditambahkan lagi sesuai dengan anggaran dasar koperasi masing-masing, anggaran dasar rumah tangga koperasi masing-masing. Ini. Jadi kalau pengurus contoh di sini adalah Bapak Ibu harus minimal tahu tugas dengan tahu prinsip koperasi. Prinsip koperasi ada di YouTube ada juga. Bapak Ibu minimal tahu itu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu prinsip koperasi, Bapak Ibu tidak pernah membaca anggaran dasar koperasi agak susah. Nah, ini tugas ketua. Ketua itu tupoksinya adalah ini. Bapak Ibu tinggal download ya, download saja, dibagi. Sebenarnya ada contoh SK. Kalau Bapak Ibu belum punya SK, ada contoh SK juga di sini. Jadi sebenarnya di SK itu sudah nanti setiap SK itu harus lampirkan tugas. Nah, ini contohnya ketua. Ketua nanti membahas sebatas ini minimal, minimal ya. Artinya bahwa ini adalah standar yang di peraturan menteri, tapi ini minimal. Kebijakan umum. Nanti ini terus ini tugas wakil ketua. Kalau ada wakil ketua, terus ini sekretarisnya tugas ini. Nah, ini sekretaris ini buku-buku administrasi tidak tahu ya susah nanti. Kritik saran tidak tahu ya juga susah Bapak Ibu. Jadi eh, pastikan tidak keluar dari tupoksi ya. Tugas pokok, fungsi dan wewenang dari Bapak Ibu sebagai pengurus atau pengawas. Ini tidak boleh apa keluar bendahara tugas ini. Jangan sampai bendahara bawa materinya sekretaris. Eh, sudah tidak bisa itu Bapak Ibu. Jadi harus sesuaikan dengan tupoksi karena akan penguji akan bertanya seputaran tupoksinya terhadap koperasi. Contohnya di bendahara tuh paling banyak kalau misalnya di level tingkat provinsi itu adalah bendahara ini banyak yang tidak tahu dalam perencanaan biaya, rencana anggaran dan belanja itu biayanya banyak. Target pendapatan sedikit biaya banyak. Dan parahnya lagi banyak bendahara yang di mana mencairkan uang lebih dari RAPBK. Jadi rencananya misalnya adalah target belanjanya cuma 100, ada yang sampai 200, ada yang sampai 300. Nah, itu fungsi bendahara tuh di sini ya, nanti kelihatan gagal dan tidaknya. Jadi, kalau seperti itu ya penguji tidak mungkin memberikan Bapak Ibu lulus. Karena nilai lulus itu adalah 82. Kalau 8, di bawah 81 itu tidak lulus. Di bawah ya 80 saja tidak lulus. Jadi, ini yang paling berat itu adalah ya hampir semua sih pengurus, pengawas. Nah, kalau pengawas ini juga sama. Kalau pengawas itu semuanya fungsi sama. Pengawas itu hanya ketua dan anggota ya. Nah, ini fungsinya sama semua. Dan di sini lebih banyak pengawas itu adalah bukti daripada hasil temuan. Jangan sampai penguji menemukan bukti banyak bahwa kinerja pengurus dan pengelola tidak baik, tetapi pengawas malah tidak menemukan apa-apa. Itu aneh gitu. Itu lebih aneh. Jadi pengawas itu harus menentukan bahwa nanti di pengawas itu lebih banyak menampilkan tentang identifikasi temuan-temuan yang ada di eh, koperasinya, lalu solusinya apa, rekomendasi solutifnya apa. Nah, itu rencana dalam pengawasannya seperti apa, supaya pengurus tetap terkontrol di jalur. Oke, ini ada di sini, Pak. Jadi tinggal di download. Kalau Bapak Ibu koperasinya belum punya SK juga tinggal dicari ya di sini. Di YouTube Klinik ini videonya juga cukup banyak, Bapak Ibu. Dan kebanyakan tuh kita taruh dengan ini ya. eh Kebanyakan itu kita ini ada banyak video, ada dari keuangan. Pilihlah video yang apa, relevan dengan tupoksi. Ini ada banyak. Ini menghitung NPL, ada BNPP, ada persyaratan ya, dokumen persyaratan izin. Ini banyak ada akuntansi. Ada misalnya ada ngurus ini lumayan banyak. Bapak Ibu tinggal pilih sesuai dengan tugasnya saja. Ini sebenarnya ini yang pengawas ini masih banyak kurang. Ini ada ini juga. Ya.
Yang penting Bapak Ibu ini baru 187 video ya, karena kebanyakan video permintaan sesuai kebutuhan. Oke, kita kembali lagi. Oke, share materi hari ini. Materinya sebentar di-share ya. Bikin baik-baik maupun. Oke, masih ada. Oke, terkait pemaparan dengan. Oh iya, memang wajib disampaikan. Kecuali ya ada kebijakan khusus dari penguji. Tapi kalau bicara wajib, wajib. Ya, wajib disampaikan. Nah, karena wawancara itu harus ada sampaikan dulu bahwa ya, saya sudah lakukan ini, saya punya rencana ini, saya itu baru penguji tanya berdasarkan PPT atau hasil pemaparan tadi. Jadi harus sampaikan ke penguji koperasi profil koperasinya, perencanaan Bapak Ibu, terus apa solusi-solusi kalau koperasinya punya masalah ini solusinya apa itu harus dipaparkan dari berada yang relevan dengan tupoksi. Jadi pemaparan tuh harus gitu. Karena penguji bagaimana dia tahu kalau Bapak Ibu tidak memaparkan tentang rencana strategis atau rencana pengembangan dan solusi-solusi atau hasil identifikasi dari operasi itu. Walaupun memang kadang pertanyaan dari penguji itu tidak seputaran yang dipaparkan karena ada yang pemaparannya jauh dari tupoksinya atau pemaparannya tidak connect dengan seharusnya. Nah, itu biasanya agak keluar. Jadi usahakan pemaparan materinya disusun dengan baik. Oke, contoh PPT untuk profil rencana dan kalau untuk contoh PPT ya kita kayaknya belum belum ada videonya ya, teman-teman. Tapi nanti mungkin kalau ini dibutuhkan nanti kita buatkan. Jadi profil koperasi itu ya seputaran data koperasi dari organisasi, dari izin-izin apa yang sudah dimiliki, jumlah anggota, jumlah ini pengurus, pengawas, aset ya, kurang lebih seperti itu harus disampaikan kepada penguji tuh. Terus rencana. Jadi kalau misalnya kalau rencana itu setiap kalau kita mau buat ini berarti contohnya itu pasti setiap agak banyak karena pengawas itu lain, bendahara lain, pengurus lain. Jadi minimal itu kalau buat contoh PPT untuk uji kelayakan itu adalah sekitar minimal ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, pengawas lima. Tuh, lima contoh. Nah, itu harus dibuatkan dulu. Ini, tapi terus ini terkait pemaparan dengan oke ini. Kalau bisa dibuatkan PPT pemaparan dibutuhkan untuk pengurus. Oke, nanti diusahakan ya oleh tim untuk dibuatkan contoh pemaparannya. Tapi nanti kami buat salah satu saja. Karena kalau dibuat lima-lima dalam waktu singkat juga agak apa, butuh waktu. Tapi nanti diusahakan buat satu contoh untuk kita tautkan di YouTube ya, di link YouTube. Oke, masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu, ini yang ada di sini semua berharap sudah bergabung dalam grup ya, minimal ada salah satu grup lah. Kalau grup yang umum untuk diskusi tiap hari itu di WhatsApp grup ke klinik koperasi. Tapi kita juga ada khusus untuk primer provinsi dan primer NTT. Oke, saya pikir kalau tidak ada Bapak Ibu, mungkin itu saja. Nanti jangan lupa isi absensi, karena Bapak Ibu akan nanti diberikan sertifikat. Sertifikatnya akan dikirim melalui WA ataupun email, ya, nanti akan sesuai pilihan. Kalau misalnya lebih dari atas 1 minggu, sertifikatnya belum diterima, nanti hubungi admin ya, di nomor admin itu untuk proses sertifikatnya.
Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk atensinya. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah mensponsori untuk mensupport teman-teman admin untuk apa penyelenggaraan webinar ini sehingga kita bisa dapat melakukan webinar yang singkat. Tapi kami akan usahakan ya dalam waktu yang singkat itu kalau Ibu bisa belajar mandiri lewat YouTube ataupun contoh-contoh yang nanti kami berikan sehingga bisa Bapak Ibu paham dan jangan sampai uji UKK-nya lebih dari satu kali. Jadi minimal satu kali sudah lulus ya. Sudah lulus, apalagi sudah tergabung dengan klinik, Bapak Ibu kalau tidak lulus keterlaluan itu. Jadi kalau kecuali baru ada yang baru kenal klinik ya mungkin banyak yang tidak tahu. Tapi kalau yang sudah tahu banyak harusnya tuh kompetensinya sudah banyak. Karena ini kan banyak hal yang sudah kami share seputaran regulasi, seputaran apa aturan-aturan yang ini boleh, ini tidak boleh di koperasi. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di next webinar. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Oh ya Bapak Ibu untuk link materi nanti mintanya di nomor admin ya, di nomor admin. Terima kasih.